selamat pagi Indonesia, selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat datang di IG Live Chan Indonesia, Chan Medan. Nama saya Una Wijaya. Topik talk show kita hari ini adalah Yoga Unifying Body and Mind. Nah, untuk itu kita telah mendatangkan narasumber kita, Monsieur Jean-Pascal Elba. Bonjour Pascal. Bonjour semuanya. Bonjour teman-teman di Chan Medan, Indonesia. Ya, di Medan dan di Indonesia, di semua ya, karena kita juga biasa banyak viewer dari luar negeri juga ya. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin saya tetap akan memperkenalkan Pascal kepada teman-teman secara singkat. Oke, so Pascal, nama lengkapnya adalah Jean-Pascal Elba. Pascal berasal dari Prancis dan sekarang telah menetap di Indonesia. Nah, Pascal adalah praktisi Chan dan praktisi yoga, yang dimana kesehariannya Pascal adalah interpreter resmi di forum-forum internasional seperti di United Nations, di World Bank, di G7. Nah, selain itu juga Pascal adalah translator ya. Jadi Pascal banyak menerjemahkan buku-buku sastra dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Prancis, bahasa Inggris ke bahasa Prancis, bahasa Prancis ke bahasa Inggris ya. Saya perlu refleksi nih karena banyak sekali. Jadi bisa dilihat bahwa Pascal sangat fasih berbicara dalam bahasa Prancis, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, background pendidikan Pascal adalah di bidang psikologi dan juga social science, jadi ilmu sosial, dan lulus dengan master degree dari Université de la Sorbonne, Paris 4. Nah, sekarang ini Pascal lagi mengambil program master di bidang studi budaya ya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, ini budaya Indonesia ya Pascal? Sebetulnya ya dan tidak, maksudnya itu kajian budaya itu lebih transversal ya, jadi bukan satu ya, kita belajar beberapa cara mikir, terutama psikologi, filosofi, social science dan postkolonial, gender dan lain-lain, dan kita lihat fenomena kontemporer, menanalisis fenomena kontemporer di dalam masyarakat. Oh, oke. Tapi berarti secara khusus di Indonesia dan secara general begitu ya, Pascal ya? Ya, betul. Jadi berarti kita kalau bagi yang mau mempelajari budaya Indonesia, kita boleh belajar dan diskusi dengan Pascal nih. Ya, gitu deh. Iya. Kita terbalik ya Pascal, because Pascal di Indonesia belajar budaya Indonesia, sedangkan saya orang Indonesia di Sorbonne belajar la civilisation française, belajar budaya Prancis. Jadi mungkin kita kedepannya kita mesti diskusi budaya kali ya. Kita cocok ini kayaknya. Iya, cocok untuk berbicara. Iya, benar. Oke, kita hari ini seperti biasa. Ini adalah talk show Chan Community, jadi bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan silakan langsung ditanyakan jadi di kolom chat, dan kita akan usahakan untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Nah, bagi teman-teman yang biasa mengikuti talk show Chan Indonesia, sebenarnya sekitar di bulan Juni ya, kita ada talk show Pascal dengan saya juga. Pada saat itu kita membicarakan praktek Chan di luar bantar meditasi. Nah, pada saat itu Pascal sharing dan diskusi tentang praktek apa aja bisa dilakukan di luar bangku meditasi. Adalah banyak praktek-praktek mindfulness di keseharian, di setiap hari, di kegiatan kita sehari-hari. Nah, pada saat itu Pascal ada menyebutkan salah satunya adalah yoga, ya. Cuman pada saat itu kita masih belum sempat untuk berbicara untuk
secara detail tentang yoga. Jadi hari ini kita akan mengupas lebih detail tentang yoga ya, Pascal ya. Oke, jadi sebelum kita mulai mungkin pertanyaan yang paling utama adalah apa yang membuat Pascal itu tertarik dan awal-awal Pascal tertarik dan mempelajari yoga? Oke, aku sebetulnya praktek yoga, udah mulai praktek yoga itu di Paris. Jadi karena udah hampir 30 tahun di Asia gitu, tinggal di Asia, jadi lebih dari 30 tahun berarti. Dan itu pada sekitar tahun 1988, aku baru pulang aku sempat jalan-jalan di India. Dan sejak remaja sih tertarik dengan filsafat dan terutama filsafat dari Cina dan India. Dan pulang dari India itu aku masuk kelas di yoga di Paris. Nah, waktu itu yoga itu belum populer ya, belum populer seperti sekarang. Dan cari di Paris pun itu cari kelas yoga itu sedikit sekali. Dan ya kebetulan aku dikasih tahu bahwa ada satu federasi hatha yoga Prancis yang buka kelas di satu studio gitu. Dan waktu itu memang sangat sedikit, mungkin cuma ada 2 atau 3 studio di Paris yang ngajar kelas yoga. Dan kebetulan aku ada gurunya dari India yang sudah datang ke Prancis tahun 50-an dan buka sekolah pertama untuk jadi guru yoga. Aku tidak jadi belajar untuk jadi guru, tapi ya di situ aku mulai praktek yoga. Jadi sekitar 32 tahun lah yang lalu. Wah, sudah lama. Kemudian aku sudah lama sekali. Dan habis itu tahun 90, awal 90 aku pindah ke Asia. Dan di Asia itu sangat sedikit kelasnya ya. Jadi aku pindah ke Jakarta tahun 91. Aku cari kelas yoga tidak ketemu. Jadi ya cukup lama, ada sempat break juga cukup lama. Dan kemudian walaupun aku praktek sendiri kadang-kadang, tapi ya susah ya kalau awal-awalnya belum mesti pakai guru juga gitu. Dan ketika aku pindah ke India tahun 2002, langsung aku tentu saja itu belajar yoga lagi. Dan ya sampai sekarang udah hampir 20 tahun aku praktek terus gitu. Tidak pernah berhenti ya? Ya, sekarang ya udah. Dan sempat juga ketika aku balik ke Jogja 2007, aku sama teman kita buka satu restoran India namanya Sangam, dan di situ juga ada studio yoga. Jadi dan di Jogja tahun 2009 ya udah mulai ada studio, tapi masih sedikit. Sekarang itu ya banyak tempat untuk belajar yoga, banyak kelas, sampai di fitness juga ada yoga. Dan ya 2009 waktu aku buka restoran ada studio yoga, mengundang guru dari India juga untuk mengajar dan bikin workshop gitu. Dan ya dari ya tentu saja ya dari India sampai sekarang itu aku nggak pernah berhenti praktek yoga. Iya. Berarti begitu cepat ya sekarang itu pada pada tahun 80-an tuh yoga masih belum begitu common, tapi sekarang tuh yoga sudah di mana-mana ya, dan di Indonesia terutama juga yoga itu semua orang berbicara tentang yoga. Nah, karena praktek yang sudah demikian lama ini, saya pengen tanya nih, karena di masyarakat kita ini banyak sekali persepsi-persepsi. Ya, saya bilang persepsi karena ini adalah yang sering dibicarakan oleh masyarakat kita
Contohnya gini. Nah, saya pengen tahu pendapat daripada Pascal ya. Yoga itu bikin kurus, bikin langsing. Nah, menurut Pascal bagaimana ini? Nah, itu menarik karena kemarin ada temanku yang bilang, ya kamu praktik yoga udah lama tapi nggak kurus-kurus gitu. Ya aku juga nggak gemuk-gemuk sih, tapi ya ya itu satu mungkin satu klise ya bahwa itu yoga bikin kurus. Nah sebetulnya tidak ya jangan ikut kelas yoga kalau ingin kurus, karena yoga tidak akan bikin kurus. Kalau mau bikin kurus ya udah diet jelas itu, dan ya lari atau yang lebih membakar lebih banyak kalori gitu daripada yoga. Yoga tidak akan membakar kalori banyak, kecuali kalau ada beberapa yoga yang lebih intens gitu, ya seperti power yoga itu yang kita keringatnya banyak sekali, ya mungkin akan membantu. Tapi benefit atau kebaikan untuk manfaat dari yoga itu banyak sekali. Yang selain dan bukan bikin kurus, tapi ada banyak manfaat. Contohnya yoga akan membawa banyak oksigen ke otak, dan itu ya sangat penting ya untuk memikir dan membantu konsentrasi dan lain-lain. Yoga juga akan melambatkan pernafasan. Jadi kita bisa kontrol pernafasan, dan akibatnya juga akan membuat kita kurang stres gitu, lebih tenang dan nggak gampang stres. Yoga juga akan melebarkan kapasitas, membesarkan kapasitas untuk bernafas. Ada banyak asana atau pose di mana kita harus memang buka badan atas dan membantu, dan juga untuk bernafas. Jadi kapasitas untuk nafas dari paru-paru akan meningkat. Juga akan mengakibat itu bahwa itu resiko untuk stroke atau masalah jantung itu akan dikurangi gitu, karena kalau kita sering yoga itu jantungnya akan sehat gitu. Yang jelas itu untuk pencernaan. Pencernaan itu akan dibantu dengan yoga. Kalau kita kelas yoga itu jelas itu melancarkan digestion, dan juga metabolismenya akan meningkat. Jelas kalau kita yoga juga lebih fokus. Kalau kita sering praktek yoga, kita akan lebih fokus, dan seperti orang yoga bilang itu lebih grounded. Jadi lebih kokoh gitu, lebih menetap gitu. Ada yang mengklaim bahwa itu yoga itu akan meningkat libido atau aktivitas seksual. Aku nggak tahu ini, mungkin itu semua itu lebih pribadi, atau mungkin masing-masing orang akan merasakan, nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah membantu sendi gitu. Jadi karena kita praktek posenya secara rutin, itu sendi-sendi yang kaku juga akan lebih membuka, dan karena membuka, darah akan mengalir ke sendi-sendi dan akan membantu otot-otot dan sendi-sendi. Ada survei yang bilang bahwa 35% naikkan flexibility atau lentur dan kelenturan itu badan setelah 6 minggu untuk praktek. Jadi praktek 6 minggu berturut-turut, lentur badan akan meningkat itu sebesar itu 35%. Yoga juga membantu juga. Iya, lumayan ya.
Ya. Jelas itu membantu untuk postur badan, jadi tegak badan akan lebih bagus jika kita praktek yoga secara rutin. Dan kekuatan juga dari tangan akan meningkat juga sebesar 12% setelah 16 kelas. Yang jelas untuk kita semua yang apalagi sekarang pas lagi pandemik, kita lama sekali depan komputer, lama sekali depan HP, dan banyak sekali orang yang sakit back pain gitu, yang sakit punggung, dan makin biasanya itu sakit punggung itu di atas 40 tahun umurnya, tapi sekarang itu anak-anak muda juga yang banyak yang sakit punggung, dan jelas itu yoga akan sangat membantu untuk relax, juga untuk membuka dan akan mengurangi sakit punggungnya. Terakhir, dan kita akan bahas lebih lanjut itu membawa ketenangan dan fokus, udah bilang, dan konsentrasi untuk meditasi. Nah, selain itu juga coba Pascal bisa menjelaskan nggak? Karena kadang di masyarakat kita sering ada persepsi bahwa yoga itu untuk orang muda. Jadi kalau misalnya yang sudah berusia, banyak yang ragu-ragu untuk belajar yoga. Nah, menurut Pascal ini bagaimana ya? Itu persepsinya yang jelas itu salah ya. Maksudnya itu tidak ada umur untuk mulai yoga. Jelas itu sebetulnya itu bisa dari kecil. Jadi ada yoga for kids, ada yoga juga untuk orang tua, ada juga sekarang itu banyak kelas juga yang fokus untuk ada yoga untuk perempuan, untuk ada pas hamil gitu juga praktek yoga akan membantu untuk membuka hips dan hips untuk melancarkan melahirkan. Untuk orang tua juga. Jadi ada sebetulnya itu yoga itu bisa untuk segala umur, dan tentu saja ya harus tahu juga kondisi orang yang akan yoga supaya nggak cedera. Tapi ya benar-benar bisa untuk segala umur gitu. Iya. Berarti sebenarnya persepsi bahwa cuma untuk orang muda saja itu tidak completely benar ya. Jadi asal kita yoga berkesadaran itu untuk semua umur bisa ya, karena mungkin di masyarakat kita itu orang-orang melihat yoga dengan asanas yang begitu challenging gitu, jadi begitu dilihat langsung ini untuk anak-anak muda, saya nggak berani untuk ikut gitu ya. Oke. Nah kemudian juga ada ini mungkin yang saya pengen dan selain itu kadang apakah yoga itu tuh ada sangkut pautnya dengan salah satu agama, dan ini juga sering dijadikan satu pembicaraan. Nah mungkin Pascal bisa menjelaskan lebih jauh ya. Ya betul. Yoga tentu saja karena yoga itu berasal dari India. Itu pada awalnya dalam satu konteks yang Hindu ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, mungkin nanti aku akan menjelaskan sedikit tentang sejarahnya yoga. Tapi tidak secara khusus itu yoga tidak ada hubungan sama satu agama sama sekali. Maka sekarang itu kita bisa yoga di New York, di Tokyo, di seluruh dunia itu kita ada kelas yoga, dan tidak mesti masuk ke agama Hindu atau untuk praktek yoga gitu. Berarti sekular ya ini ya prakteknya ya. Ya betul ya.
Oke. Nah, yoga itu kan tadi Pascal banyak berbicara bahwa Pascal belajarnya dari India dan memang itu dari India. Tetapi kalau kita lihat ini sekarang ini kan banyak sekali kelas-kelas yoga dan segala macam aliran tuh di Amerika. Nah, ini sebenarnya ini bagaimana nih penjelasannya Pascal? Yoga memang ada banyak jenisnya ya sekarang. Terutama itu tergantung juga gurunya. Jadi ada bisa dibilang itu macam ada silsilah. Jadi ada banyak sekolah yoga dengan jenis tertentu dan sesuai dengan gurunya seperti Iyengar, ada Bikram, ada Shivananda, ada Ashtanga dan lain-lain. Itu adalah nama-nama sekolah yoga atau jenis yoga yang dengan khasnya sendiri gitu. Kalau Iyengar akan lebih fokus kepada sangat-sangat detail gitu. Kita harus benar-benar memperhatikan posisi kaki, tangan, ototnya bagaimana dan lain-lain. Sedangkan Bikram yoga yang sangat populer di Amerika terutama, itu ada yoga yang dipraktek dalam satu ruang yang dengan suhu yang cukup panas gitu, supaya katanya lebih sendi-sendi akan membuka dan akan lebih lancar gitu. Ashtanga itu yang sempat dipraktek yang sangat populer karena Madonna itu praktek yoga dalam tahun 90-an itu dia praktek Ashtanga. Ashtanga itu udah lebih dekat fitness ya, jadi satu yoga yang cukup intens gitu dengan posisi yang terus kita nggak banyak posenya untuk berhenti dan tentu saja itu bikin keringat gitu. Shivananda itu lebih hatha yoga. Sebetulnya itu semua yoga yang ini aku satu-satunya saya sebut itu bisa dibilang hatha yoga. Hatha yoga itu yoga yang berasal dari India dan dengan pose-posenya dan posturnya atau asana itu pakai nama Sanskrit dan itu semuanya itu dalam bisa dalam kelompok itu hatha yoga. Tapi juga ada yoga yang baru seperti yin yoga. Yin yoga itu mencampurkan yoga dari India dengan filosofi Chinese filosofi. Jadi yin dan yang dan pose yin itu lebih sedikit tapi lebih lama supaya juga sendinya dan lebih terbuka gitu. Dan itu asalnya dari Amerika, tapi ada upaya untuk menggabungkan yoga dan filsafat Cina dengan postur yoga. Jadi boleh dibilang sekarang yoga itu udah sangat kontemporer ya. Aliran pun sekarang sudah banyak yang di-combine gitu ya. Oke. Nah, ini juga kalau dengan begitu banyaknya sekolah-sekolah yoga di luar atau studio yoga. Tapi kemudian ada juga yang bilang, oh saya mau belajarnya lewat YouTube aja. Mau lewat online saja. Nah, menurut Pascal ini bagaimana ini? Ada jelas itu ada konteks pre-pandemik dan post-pandemik ya. Jelas sekarang itu sedikit studio yoga yang buka gitu masih belum boleh buka studio, jadi ya terpaksa kita harus yoga sendiri di rumah. Dan ya YouTube itu banyak sekali, kalau kita lihat yoga di YouTube itu banyak sekali kelas, banyak sekali jenis, banyak sekali aliran, banyak sekali guru yang bikin kelas di online di YouTube. Ya sekarang itu memang nggak ada pilihan, jadi kalau mau praktek yoga ya kita harus pakai YouTube atau bisa juga langsung sama guru. Ada beberapa guru yang buka bisa bayar dan tentu saja itu lebih bagus karena pakai Zoom itu yoga bisa cek posisi. Yang masalahnya sama YouTube itu kita
sendiri praktek di depan komputer atau di depan HP, dan ya ada risiko juga bahwa kita bisa cedera, kita bisa salah posisi, tidak ada orang untuk koreksi. Sebelum pandemi jelas itu lebih bagus itu, apalagi kalau belum pernah sama sekali praktek yoga, lebih bagus praktek sama guru. Nah sekarang juga dengan pandemik ada banyak studio juga yang buka online, dan pakai Zoom, bisa dikoreksi sama guru. Jadi ya lebih bagus, apalagi kalau belum pernah praktek itu mulainya itu dengan guru. Untuk safety-nya ya, karena kalau misalnya salah bisa cedera, itu juga bahaya sekali. Betul. Apalagi kalau di rumah sendirian gitu ya. Betul. Ya. Nah, terus sekarang kita tadi Pascal juga sudah membicarakan tentang sejarah yoga. Nah, mungkin apa Pascal masih akan berbicara lebih lanjut nggak sejarah yoga awal-awalnya dan bagaimana perkembangannya gitu? Nah, betul. Ya, itu boleh, karena sebetulnya aku baru studi sedikit tentang sejarah yoga, dan ada buku-buku juga baru yang membongkar itu mitos-mitos sekitar yoga. Jadi untuk biasanya itu yoga dibilang bahwa itu satu praktek yang 4.000 tahun, yang lahir di India jelas, tapi udah sangat-sangat tua. Nah itu mitos yang pertama, karena itu yoga yang kita kenal sekarang, yoga yang dipraktek mulai sebetulnya itu 100 tahun yang lalu, lebih sedikit sebetulnya, tahun 1924, jadi belum ada 100 tahun, mulai yoga yang yoga dibentuk seperti yang kita praktek, atau namanya Hatha Yoga. Itu lahirnya di Mysore, satu kota di India Selatan, atas permintaan satu maharaja yang minta dengan namanya itu Krishnamacharya, satu guru, untuk membentuk praktek yoga. Dan itu yang menarik itu membentuk satu olahraga atas pengaruh, karena ada pengaruh tahun 20-an itu di Eropa, terutama di Swedia sama di Inggris, ada satu tren baru bahwa harus olahraga di tempat yang terbuka, harus sehat gitu, dan itu gimnastik, namanya gimnastik. Itu lahir tahun 20-an di Eropa, terutama di Inggris dan Swedia, dan sangat populer. Dan Maharaja Mysore itu melihat ada tren di Eropa, dia memanggil satu orang yogi untuk membentuk olahraga khas India gitu, dan mengklaim bahwa itu di India juga kita harus punya satu gimnastik atau satu olahraga yang khas India. Nah, tentu saja ada sebelumnya itu ada yoga juga, tapi tidak sedetail seperti yang kita lihat mulai tahun 24 itu. Bisa dibilang bahwa itu Surya Namaskar itu satu posisi yang itu namanya praise to the sun, jadi satu lingkaran postur yoga itu mulai abad 18. Tapi sebelumnya itu tidak ada yoga yang kita lihat seperti sekarang, atau namanya Hatha Yoga. Nah, itu terkait dengan itu sering yogi atau guru-guru yoga membaca ulang satu karya dari Patanjali, yang sangat terkenal gitu, karena itu mengklaim itu bahwa itu guru adalah satu buku sutra, itu Patanjali Sutra, yang sebagai buku suci itu tentang yoga. Nah, itu buku memang tua, itu sekitar 2000 tahun yang lalu,
buku itu, tapi dalam buku itu tidak ada sama sekali deskripsi tentang postur-postur, tentang asana. Dan yoga itu adalah satu nama khusus untuk semua praktek yang meditatif, tentang meditasi, dan untuk menyampaikan untuk membawa orang yang akan praktek semua meditasi ini, dan terutama itu juga pernapasan dan lain-lain, untuk samadhi, ya kita bisa bilang untuk samadhi. Jadi untuk satu keadaan di mana kita melampaui keadaan yang kita sekarang gitu. Jadi dan ya itu bahwa itu yang menarik, karena itu dekonstruk ya, bahwa itu yoga itu tidak 4.000 tahun, tidak ada bukti sama sekali bahwa yoga itu setua itu, dan sejarahnya itu adalah benar-benar mulai hampir 100 tahun yang lalu di India Selatan. Oke, berarti yoga yang sekarang kita praktekkan itu adalah tidak begitu tua ya, barusan diformulasikan ya, Pascal ya? Betul. Ya, betul. Oke. Nah, sebenarnya tadi kita bicara tentang sejarah dan legendanya yoga. Ini sebenarnya kata yoga ini artinya apa ya, Pascal? Karena Pascal ahli di dalam linguistik, nah saya pengen tahu juga yoga, karena kita sering bicara yoga, kita take it for granted, kita nggak tahu sebenarnya arti daripada yoga itu sebenarnya apa gitu. Alors, yoga itu adalah kata Sanskrit yang artinya itu mengikat. Sebetulnya lebih jelas itu kalau kita dalam bahasa Inggris itu yoke, atau dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah itu kek yang untuk sapi. Kalau dua sapi dikasih alat dari kayu gitu di atas punggungnya, untuk supaya dua sapi dua sapi diikat dari kayu itu di atas punggungnya, dan supaya mereka berdua-dua jalan bersama gitu. Nah, itu kata yoga dalam bahasa Sanskrit. Jadi itu alat yang untuk menggabungkan raga dan pikiran, dan sering juga untuk kuda, yang kalau dua kuda itu atau dua sapi mau jalankan satu kereta, itu dipakai alat itu. Nah, itu artinya yoga sebenarnya gitu. Oke, sangat menarik ya. Ya, kita jarang yang tahu ya, atau mungkin saya yang tidak tahu ya. Oke, nah ini bagaimana tuh hubungannya antara yoga dengan mindfulness, Pascal? Jadi dalam sutra Patanjali yang tadi aku sebut itu, bahwa itu adalah satu buku yang tidak bicarakan tentang yoga posturnya atau sangat sedikit, tapi dia melihat bahwa ada harus praktek 8 yoga itu adalah 8 praktek yang bersamaan gitu. Dan yang pertama itu, dan kalau kita melihat itu 8 praktek itu, tentu saja untuk sebagai orang Buddhis itu akan mengingat bahwa itu mirip sekali dengan 8 posisi yang 8 passionnya gitu. Kalau nggak ya betul. Jadi 8 posisi, bukan 8 gimana? Eightfold ini. Ya betul. Jadi yang pertama itu yama, itu dalam bahasa Sanskrit itu moralitas. Jadi tentu saja nggak boleh curi, nggak boleh bohong, dan lain-lain. Jadi itu penting yang dijaga gitu. Niyama itu sorry, mungkin itu koneksinya agak jelek ya. Di saya oke ya. Halo, gimana? Oke nggak ya? Oke.
Jadi aku lanjut ya. Yang kedua itu niyama. Niyama itu bagaimana hidup yang sehat gitu. Ya, jadi bukan apa dalam segi juga bagaimana kita harus berhabit harus punya habit yang sehat dan hidup dengan ya moralitas dan sehat. Yang ketiga itu adalah asana. Kalau asana itu benar-benar itu semacam ya itu praktek badan gitu, raga. Yang ketiga itu pranayama. Pranayama itu adalah praktek pernafasan gitu. Jadi kita ada beberapa latihan untuk nafas, terutama untuk membalance atau perseimbangan itu pernafasan dan akan membantu jelas itu konsentrasi. Yang kelima adalah pratyahara. Dan itu mengkontrol itu perasaan atau nafsu atau ya kita harus mendominasi atau mengkontrol itu perasaan kita. Yang keenam itu dharana. Dharana adalah konsentrasi yang fokus tanpa gangguan. Yang tujuh itu dhyana. Dhyana itu jelas itu satu kata yang jelas sering dipakai di Buddhism. Itu dhyana itu juga itu sama dengan meditasi. Dan terakhir itu samadhi. Ya jelas itu samadhi juga kita kenal dalam Buddhism. Dan ini delapan praktek ini ya semuanya itu adalah yoga. Bahwa itu bukan yoga, itu cuman olahraga yang kita pakai dengan baju yang keren di studio yoga di Ubud, atau kan kita minum jus yang enak dan mahal dan ya itu semua tren di sekitar yoga sekarang. Tapi yoga sebenarnya itu adalah 8 praktek itu untuk menggabungkan untuk supaya raga dan pikiran itu berjalan bersama dengan tentu saja itu tujuan yang tinggi, yaitu samadhi dan nirvana gitu. Ya. Berarti sebenarnya praktek yoga itu bukan cuma sekedar praktek fisik ya, Pascal ya. Jadi ini juga mind and body. Jadi itu benar-benar di mana kita bisa mempraktekkan mindfulness gitu ya. Jadi tergantung lagi para praktisinya ya, Pascal ya. Apakah akan cuma dibuat semacam physical exercise atau ini dijadikan mindfulness, dijadikan bisa juga meditasi, karena kita di Chan itu kan kita ada 8 form moving meditation ya. Nah, saya rasa itu juga di setiap gerakannya itu kita penuh dengan kesadaran, dan itu untuk yoga juga demikian juga ya, Pascal ya. Ya, kalau itu aku bisa cerita sedikit pengalaman saya sebagai praktisi Chan, bahwa itu dan bahwa yoga itu benar-benar juga membantu untuk menfokus dan membantu untuk meditasi. Jadi dan di Chan khususnya ada 8 moving meditation yang sering biasanya dipakai pagi-pagi. Nah itu udah ya walaupun kita praktek 8 moving meditation itu berdiri aja, tidak ada yang duduk tapi kita lebih udah semacam yoga gitu, bahwa kita praktek 8 moving meditation pelan-pelan dan penuh dengan kesadaran dan kita, karena kita gerak raga atau badan, akan juga membantu untuk fokus. Tapi saya sebagai praktisi yoga dan praktisi meditasi, dari sejak aku belajar meditasi, aku melihat bahwa itu kalau kita praktek yoga, terutama kalau kita baru selesai kelas yoga ya, kita ikut kelas yoga atau kita praktek yoga sendiri atau dalam satu kelas, itu
1 jam, 1,5 jam, kita langsung bisa lihat efeknya kepada mental kita, kepada pikiran kita. Bahwa itu pikirannya lebih tenang, jelas, dan energinya juga. Aku sebagai praktisi yoga dan mengalami sendiri bahwa kalau kita praktek yoga pagi-pagi, energinya itu sepanjang hari itu sama gitu. Biasanya kalau kita biasanya kalau nggak praktek yoga itu, ya kita bangun pagi, kita semangat, kita energinya pagi itu banyak. Tapi habis makan siang, kita ngantuk, kita lemes. Ya, terus habis itu, ya kita minum kopi lagi dan udah kita bisa jalan sampai selesai sampai sore, dan sore kita akan capek, mandi, bla bla, makan dan udah gitu. Kalau kita praktek yoga, terutama yoga pagi itu 1,5 jam, kita bisa aku merasakan sendiri bahwa energinya itu stabil gitu. Habis makan tidak ngantuk dan lebih stabil, lebih seimbang gitu. Nggak ada ups and down gitu. Dan jelas untuk praktek meditasi itu, habis kelas yoga kita langsung duduk untuk meditasi itu, ya tidak banyak pikiran, kita langsung tenang dan bisa menjalani meditasi, dan juga fokus sepanjang hari itu dengan lebih jelas dan dengan lebih stabil gitu. Ya. Halo, suara saya kedengaran, Pascal, karena saya lihat. Oke. Ya. Jadi praktek yoga ini sangat mendukung praktek meditasi ya, Pascal ya. Nah, kebetulan nih saya lihat di antara teman-teman viewer kita ini yang join di talk show ini banyak sekali guru-guru yoga. Jadi mungkin sarannya itu adalah setelah habis session itu mungkin kita bisa mulai sedikit meditasi singkat kali ya, Pascal ya. Karena saya lihat teman-teman saya bisa. Guru yoga juga sudah. Kalau aku sering ikut retreat Chan di Chan Forest itu banyak guru yoga yang ikut, dan juga kita selalu ada kelas yoga juga, kadang-kadang sehari 2 kali, kelas pendek yoga, satu untuk karena kita duduk terus di bantal meditasi, jadi pasti punggungnya sakit, pegel-pegel, badannya pegel dan lain-lain. Jadi yoga membantu juga untuk melancarkan darah dan menghilangkan rasa pegel, dan sekaligus itu membantu juga untuk lebih fokus gitu. Iya, betul sekali. Jadi ini semacam bonus gitu ya, letret. Kita mengolah pikiran dan juga kita sekalian mengolah badannya kita gitu ya. Jadi setelah duduk itu kita stretching sedikit, jadi supaya badan kita segar kembali untuk kita bisa melanjutkan duduk selanjutnya gitu ya, sitting meditation. Betul. Ya. Nah, kalau menurut Pascal nih, ini sekarang ada nggak tips-tips itu bagaimana caranya tuh supaya, karena kan sekarang ini trennya yoga itu sangat trending sekali gitu ya, dan banyak yang kita lakukan itu dengan fisikal aja. Nah, ada nggak tips dari Pascal itu supaya kita bisa lebih melakukannya itu dengan mindfulness gitu? Maksudnya kita masukkan esensi mindfulness di dalamnya itu gitu. Jadi kalian ini juga untuk guru yoga, teman-teman guru yoga kita nih di sini. Nah, kalau pasti, sorry, terputus-putus. Kalau nggak salah pasti ada Cinini yang ikut kelas, yang ikut berbicara mungkin hari ini. Kalau bagi saya ya sebagai practitioner dan yang juga mempraktek berbagai jenis yoga, buat saya, karena aku praktek juga sudah ya lebih dari 30 tahun, bagi saya itu yoga Iyengar. Jadi jenisnya satu kelas itu Iyengar, satu jenis yoga yang lebih fokus kepada badan, otot, posisi tangan, posisi kaki, posisi semua
posisi badan yang sangat detail itu bagi saya sebagai practitioner yoga dan practitioner Chan itu membantu saya bantu sekali untuk meditasi, bahwa kita betul-betul mempraktikkan. Kita dari kelas yoga aja kita disuruh merasakan badan, merasakan otot-ototnya di mana, posisinya, apakah lurus kakinya atau enggak, atau apakah sebagian otot itu lebih tegang atau enggak. Jadi itu yoga Iyengar itu lebih, karena itu sangat fokus kepada posisinya dan dalam gitu, benar-benar mempraktikkan raga itu. Aku merasa itu sangat efektif bagi saya untuk meditasi, sangat membantu saya untuk meditasi, karena dari yoga aja kita udah fokus sekali, jadi akan membantu untuk mindful dan fokus dalam meditasi setelah itu gitu. Ya, benar-benar. Jadi sebenarnya yoga itu sangat membantu untuk proses masuk ke meditasi ya, Pascal ya. Pascal bisa kedengaran saya, betul. Kelihatan agak putus-putus ya? Ya, kadang-kadang terputus-putus, tapi bisa kok. Oke. Ya, saya sendiri juga merasakan, karena saya sendiri juga berpraktek yoga, tapi memang tidak selama Pascal. Jadi walaupun kita misalnya di badannya kita tuh ada luka gitu ya, ada injury, karena saya juga sempat jatuh dan segalanya. Tapi sebenarnya kalau kita prakteknya itu dengan mindfulness, kita dengan perhatikan setiap gerakannya kita itu, sebenarnya itu ya aman-aman saja. Tetapi pada dasarnya itu adalah kita perlu guru gitu ya, kita perlu guru untuk memberikan kita guidance yang benar. Jadi terutama untuk teman-teman yang mulai belajar yoga itu mungkin lebih diperhatikan untuk safety-nya. Jadi dan di yoga itu jangan dianggap sebagai suatu kompetisi gitu ya, karena kadang kalau kita di kelas ngelihat teman-teman di sebelah, waduh bendingnya tuh fleksibel, saya juga mau, nanti terus tahu-tahu karena sifat kompetisi itu malah jadinya injury ya, jadinya luka, dan jangan sampai seperti itu. Jadi para practitioner itu mungkin kita kalau berpraktek yoga itu kita jalankan sesuai dengan kemampuannya kita, dan di setiap gerakannya kita rasakan sesuai dengan nafas, dan pelan-pelan kita masuk ke dalam posisinya gitu ya, nggak usah terburu-buru gitu ya. Makanya juga sangat penting itu kita mempunyai guru dan mengikuti step by step-nya. Jadi bagi yang mengikuti yoga seperti tadi dikatakan oleh Pascal dari YouTube itu, jadi cuma satu channel aja, jadi tidak bisa komunikasi dengan guru. Jadi ya mungkin lebih diperhatikan saja untuk aspek security-nya gitu ya, Pascal ya. Oke. Kemudian Pascal, ini kayaknya kita juga sudah mau 1 jam ya, cepat sekali ya. Halo, Pascal. Aku merasa itu juga, aku merasa juga itu mungkin ada salah paham ya juga, bahwa itu menggabungkan yoga dengan fitness ya. Kadang-kadang juga ada yoga di kelas fitness dan lain-lain. Itu yoga itu bukan fitness. Jadi itu kalau dianggap itu sebagai fitness itu salah. Dan itu malah bahaya, karena kita bisa cedera, kita terlalu cepat masuk di posisi-posisi yang sangat rumit dan sangat akrobatik itu, dan itu bisa berbahaya. Jadi kalau itu itu yoga itu bukan fitness. Ya, sekali lagi itu yoga itu bukan untuk jadi kurus dan lain-lain, tapi memang untuk menjaga bahwa itu membantu badan lebih lentur, membantu itu membuka sendi dan menjaga supaya punggungnya nggak sakit dan lain-lain. Jadi kalau jangan dianggap itu satu fitness gitu. Itu bukan yoga, itu bukan fitness.
Ya, 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 ya. Walaupun bukan fitness, tapi benefitsnya itu kegunaannya tuh banyak sekali ya. Banyak Paling sekali nggak, seperti tadi aku ya. ya, paling nggak kita bangun dengan badan segar, tidak dengan pegal sana, pegal sini ya, Pascal ya. Absolut, ya, 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 jelas itu. Kemudian juga, Pascal, ini kita mungkin untuk apa nasihatnya Pascal tuh untuk teman-teman yang barusan mulai yoga itu, berarti kita mulai dengan hati-hati, dengan mindfulness dan dengan pelan ya Pascal ya. Betul. Ya harus kalau orang yang baru mulai itu mungkin itu cuma fokus ke satu yang ada satu namanya Surya Namaskar. Jadi itu salutation to the sun atau satu rangkaian gerakan itu. Ya kita bisa fokus kepada itu. Itu satu rangkaian gerakan yang udah cukup komplit dan kalau orang yang belum banyak belum belajar banyak itu udah kalau setiap hari kita praktek itu udah pasti akan ada manfaatnya gitu. Pasti akan ada manfaatnya. Ya. Ini ada yang say hi ke Pascal, ini pakai bahasa Perancis, teman yang namanya Kuling. Aduh. Dia bilang, le yoga me sauve la vie. Oh wow. Terjemahan. Ya, jadi yoga terjemahan itu yoga save my life. Ya. Ya, makanya bisa jadi ada salah satu guru yang tadi aku bilang aku sebut nama Iyengar itu adalah satu guru yang bikin satu jenis yoga yang tadi aku bilang itu bagi saya itu sangat membantu meditasi. Nah, Iyengar itu pada umur 16 tahun dia tidak bisa bergerak, dia udah kondisinya badan itu sangat jelek, udah nggak bisa gerak, udah nggak bisa, pokoknya itu udah sampai lumpuh gitu. Dia tidak bisa kakinya kaku dan sangat kaku dan disuruh 30-an 40-an dia belajar yoga dengan guru dan benar-benar itu save his life, bahwa itu dia habis itu dia sangat lentur dan dia bikin satu sekolah yoga yang sampai sekarang itu dipraktek dan dia awalnya itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi ada bisa jadi manfaat sangat besar dan bisa saja itu save your life ya. Tapi ya jangan terlalu terbayang save siapa, bisa ya, setiap orang beda-beda, tapi untuk kasus juga yang kadang-kadang itu yang susah, yang susah ditangani atau apa gitu, dan terutama itu sakit punggung itu ya, orang sekarang gitu kita semua itu duduk lama sekali, kita di depan komputer, kita di depan HP lah berjam-jam itu. Praktek yoga itu akan sangat membantu untuk sakit punggung gitu. Itu sakit punggung itu penyakit itu abad 20 itu benar-benar. Jadi ya itu praktek yoga itu jelas itu akan membantu. Ya, oke. Sekarang kita sudah mau 1 jam, jadi mungkin kita akan tutup di sini pembicaraan kita, dan untuk selanjutnya kita akan tetap talk show dari Chan Community. Jadi bagi teman-teman silakan ikut. Koneksiku jelek. IG Chan Indonesia dan Chan Medan, dan di setiap hari Selasa ada meditasi dengan bahasa Indonesia, dan di setiap hari Kamis ada meditasi dengan dipandu langsung oleh Master Kuo Yen. Dari beliau adalah abbot dari Dharmadram Mountain dari New York. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti meditasi, silakan diikut dan simak terus, follow IG Live Medan dan IG Live Indonesia. Nah, untuk terakhirnya Pascal, ada yang mau disampaikan ke teman-teman sebelum kita tutup?
Tidak ada yang khusus, tapi ya semoga pembicaraan, semoga informasi-informasi yang saya beri itu menghibur, menarik juga dan mungkin mendorong untuk juga semoga itu praktek meditasi mereka dibantu dengan yoga. Ya. Dan semoga juga para teman-teman selalu stay safe dan sehat selalu ya. Terutama untuk dan namaste. Oke. Kita sudahi dulu. Kemudian terima kasih semuanya yang sudah berjoin di talk show ini dan sampai minggu depan. Oke, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Namaste. Namaste.